Langsung mati aja. Panji-panji perjuangan yang pegang atribut perjuangan untuk bendera dan posternya, silakan maju ke depan mobil komando. Untuk kawan-kawan, untuk rekan-rekan mahasiswa, kawan-kawan pejuang yang megang bendera, yang spanduk, untuk kawan-kawan kita yang masih di belakang, kita dapat turun di tengah-tengah jalan. Bagi kawan-kawanku, tetap kita dapatkan barisan kita. Kawan-kawanku, hari ini kita akan tunjukkan kepada mereka. Dari Komando Rakyat Jaga Persatuan, di antaranya ada elemen-elemen pemuda dan mahasiswa, ada saya selaku ketua umum DPP GMPRI Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia, hadir di gedung DPR ini bersama rombongan mahasiswa dan pemuda Indonesia dan seluruh Indonesia. Ayo, kawan-kawan, kita rapatkan kembali barisan kita. Yang berkisar seribuan orang untuk bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI. Jangan ada NKRI terpecah belah. Ada isu-isu yang mau menempelkan Indonesia itu adalah salah, itu adalah musuh bersama. Siapapun yang ingin merusak bangsa Indonesia, memecah bangsa Indonesia adalah musuh kita bersama. Maka kita dukung Presiden, kita dukung Ketua DPR RI, MPR RI, Jaksa Agung, Kapolri untuk bagaimana memajukan Indonesia itu. Karena kita telah berikan mandat kepada Presiden untuk bagaimana negara ini maju dan sukses di mata dunia internasional. Oleh sebab itu, bagaimana sebagai mahasiswa Indonesia sama-sama kita mendukung program Presiden supaya Indonesia menjadi super power abad 21 mereka. Di hari ini terkait dengan apa, Bang? Jadi kami dari Komando Jaga Persatuan hari ini kemudian mengorganisasikan ini dan berbagai elemen aktivitas OKP serta jaring kampus yang ada bergabung untuk kemudian menyuarakan hal terkait dengan persoalan yang hari ini kemudian terjadi, yaitu informasi-informasi terkait dengan narasi provokasi, narasi-narasi institusi tidak baik terhadap bangsa dan negara kita, rakyat di seluruh Indonesia, khususnya dari Sabang sampai Merauke. Prinsipnya begini, Bang, kita dari Komando Rakyat Jaga Persatuan. Rakyat Jaga Persatuan, poinnya satu, kita tidak untuk kemudian mengindahkan hal-hal yang hari kemudian disampaikan oleh masyarakat banyak terkait aspirasi. Terkait dengan persoalan korupsi kita mendukung, tapi upaya-upaya untuk kemudian menempelkan bangsa dan negara kita inilah hal yang kemudian kita benci secara bersama-sama. Sehingga kemudian hari ini kita hadir di sini. Kemudian catatan kita yang selanjutnya adalah apapun upaya provokasi serta narasi-narasi negatif yang hari kemudian memang muncul di permukaan sebagai pelapor media, kami tetap berkampanye untuk kemudian menghentikan provokasi tersebut, menjaga persatuan NKRI dengan baik dan seutuhnya. Contoh provokasinya mungkin apakah terkait dengan demo? Saya tidak mau mengatakan demo tanggal 27 ya, tapi ada narasi-narasi negatif yang memang menarik. Inilah hal-hal yang kita upayakan untuk mengantar upaya provokasi dan pemecah belahan yang terjadi. Berarti termasuk mengimbau untuk jaga Jakarta juga ya, Bang? Kalau itu memang sudah menjadi prinsip dan kewajiban kita. Jadi bukan saya doang, seluruh masyarakat khususnya, termasuk Abang. Berarti nanti tanggal 27 Abang ikut ngawal aksi atau kalau kira-kira bukan Abang bagi apa tim yang menjaga? Nah, kalau persoalan tadi Abang tanya ya biar bagaimanapun juga kita
tetap mencari informasi. Kira-kira di tanggal 20 nanti itu asumsinya akan seperti apa. Dan sikap kami sampai dengan detik ini ya kita tetap akan mengawal dan tetap akan mengkonsolidasikan ini, menyatukan persepsi bersama dengan kelompok-kelompok yang hari kemudian berpikir untuk menjaga kesatuan dan mengupayakan bagaimana upaya-upaya penyampaian pendapat serta aspirasi yang hari kemudian memang perlu untuk disampaikan oleh masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang hari kemudian hadir dimanapun, bukan saja di tanggal 27, mau 28, 29 dan lain sebagainya. Iya, silakan ambil. Tapi ada sebuah kasih untuk teman-teman yang Yang tertib. menjaga lawan kita satu lawan. Iya, prinsipnya sih kita saling mengingatkan satu sama lain. Apapun ceritanya semua masyarakat baik di Terima kasih untuk Bapak Polisi. masing-masing kan untuk menyampaikan pendapat. Paling tidaknya dia mengerti tentang bagaimana kemudian penyampaian pendapat itu bisa melalui jalur-jalur ya yang mungkin kiranya itu tidak bernarasi provokatif lah, negatif dan lain sebagainya. Itu sih yang kita ingin disampaikan. Nama siapa? Dari mana? Saya Airul sebagai juru bicara. Terima kasih Pak. Kita buat 4 barisan. Ayo. Panji-panji perjuangan yang pegang atribut perjuangan untuk bendera dan posternya, silakan maju ke depan mobil komando. Untuk kawan-kawan, untuk rekan-rekan mahasiswa, kawan-kawan pejuang yang megang bendera, yang spanduk, untuk kawan-kawan kita yang masih di belakang, kita dapat turun di tengah-tengah jalan. Bagi kawan-kawanku, tetap silakan kita dapatkan barisan kita. Kawan-kawanku, hari ini kita akan tunjukkan kepada mereka Indonesia hadir tempat ini untuk menjaga keutuhan NKRI, untuk menjaga persatuan Republik Indonesia, bahwa kita hadir di sini dari seluruh elemen bangsa, dari seluruh pulau, baik dari Pulau Kalimantan, Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, hadir di tempat ini untuk menjaga keutuhan NKRI dalam mati, dan sesuai dengan perintah, sesuai dengan amanat konstitusi, sesuai dengan perintah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai founding father bangsa Indonesia. Kita sebagai mahasiswa Indonesia mempunyai harapan besar untuk menjaga negara ini. Kitalah yang lahir di Indonesia, sekolah di Indonesia, tinggal di Indonesia, yang akan berpikir tentang kemajuan Indonesia. Tidak mungkin pemuda-pemuda atau mahasiswa dari Amerika, mahasiswa dari Inggris, mahasiswa dari Malaysia, mahasiswa dari Singapura berpikir tentang kemajuan Indonesia. Kitalah mahasiswa Indonesia yang lahir di Indonesia, yang lahir di bumi pertiwi Indonesia, yang akan menjaga Indonesia ini, yang akan menjadi pemimpin besar di negara Indonesia ini. Mereka kawan-kawan perjuangan
Di tempat ini saya menyampaikan beribu-ribu maaf kepada Bapak Ibu pengguna jalan. Siang hari ini saya mengajak teman-teman masa aksi untuk membersamai dalam memberikan sebuah narasi di depan gedung dengan perwakilan rakyat Republik Indonesia, di mana kami tahu sendiri untuk menyampaikan aspirasi di depan umum telah dijamin oleh konstitusi, teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu saya meminta teman-teman mahasiswa, teman-teman masa aksi yang hari ini berada di sini, untuk kami terus memberikan kontribusi secara intelektual, kontribusi secara pemikiran kita untuk memberikan sebuah atensi kepada pemerintah, oleh kemudian ditindaklanjuti menjadi sebuah program pemerintah yang kemudian melakukan kemajuan. Hari ini kedatangan makanya itu kami sekali lagi meminta teman-teman masa aksi agar tertib untuk menjalankan aksi. Baik, kami minta sekali lagi jangan coba-coba. Kami minta sekali lagi dan kami mempertegas kembali, jangan coba-coba ada provokator yang kemudian menghasut aktivitas demonstrasi sore hari ini, teman-teman sekalian. Teman-teman masa aksi, perlu saya tegaskan kembali bahwa negara harus memberikan sebuah kontribusi nyata di mana mahasiswa, semua stakeholder akan bahu-membahu mewujudkannya, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, kami menyatakan framing melakukan tindakan intimidasi dengan narasi yang memecah belah, maka kami akan melakukan tindakan berupa kita sama-sama bersaing setiap rakyat Indonesia hidup dengan baik, hidup dengan nyaman, hidup dengan damai. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, nah yang terjadi hari ini adalah ada segelintir orang yang kemudian mencoba untuk menggiring narasi, membangun opini seakan-akan ada rekan-rekan sekalian bahwa bangsa ini tidak berada dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Dengan tegas kami sampaikan bahwa itu hanyalah gagasan kering yang tidak memiliki makna apapun, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ini adalah bagian dari upaya untuk bagaimana memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Hal semacam ini yang harusnya kita lawan secara bersama, Bapak Ibu rekan-rekan sebangsa dan tanah air. Kami perlu sampaikan dan kami tegaskan, hari ini akan menjadi momentum kami di depan gedung DPR RI bahwa hari ini rakyat dan seluruh mahasiswa Indonesia masih berberkaitan bangsa dan tanah air. Kami yang hari ini tergabung dari berbagai macam kampus dan berbagai macam organisasi bersepakat bahwa demokrasi di negeri ini memberikan ruang kepada siapa saja untuk bagaimana menyampaikan pendapatnya di muka umum. Tetapi berbagai macam kritikan
berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bapak Ibu, rekan-rekanku sebangsa dan setanah air, hari ini ratusan mahasiswa dari berbagai macam kampus, ribuan pemuda dari berbagai macam elemen organisasi berkumpul di sini. Kami datang dengan satu tujuan dan satu tema, bahwa bangsa ini harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, tanpa ada gangguan dari kelompok manapun, tanpa ada berbagai macam upaya yang dilakukan oleh kelompok luar dalam mengganggu stabilitas bangsa kita. Betul tidak rekan-rekanku sekalian? Kami datang baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, tetapi masih ada kelompok luar yang dengan nada yang sinis mencoba untuk membangun framing bahwasanya bangsa kita hari ini tidak dalam posisi yang tidak menginginkan bangsa ini dalam kondisi yang damai. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, di depan sana kita diperhadapkan dengan kelompok yang hari ini kita tidak tahu. Teman-teman sekalian, teman-teman masa aksi, teman-teman yang sungguh saya hormati, hari ini kedatangan kami di sini terpaksa harus menyita aktivitas Bapak Ibu. Tetapi perlu saya tegaskan kembali bahwasanya negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Teman-teman sekalian, hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup mahasiswa, hidup pemuda. Teman-teman sekalian, di tempat ini misi yang kemudian memecah belah bangsa Indonesia. Kami tahu sendiri bahwa di negara ini tidak boleh asalnya mereka yang paling hebat di negeri ini. Teman-teman sekalian, teman-teman masa aksi, saya perlu tegaskan kembali bahwasanya negara hari ini telah menjamin konstitusi kita. Kami membakar kembali bahwasanya tidak boleh ada oknum-oknum siapapun yang dengan sengaja membangun sebuah narasi yang diciptakan melalui kelompok dari orang-orang yang sangat ditunggangi untuk kemudian melegitimasi masyarakat Indonesia secara kolektif. Teman-teman sekalian, saya menegaskan kembali dan seluruh organisasi yang tergabung dalam aksi hari ini selain untuk keras mengatasnamakan masyarakat Indonesia, kami perlu menyampaikan bahasanya tidak boleh negara kalah dalam sebuah pergerakan kelompok yang mengatasnamakan dengan sebuah narasi kebencian atau memecah belah atau provokator. Teman-teman sekalian, mungkin itu saya yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya kembalikan kepada orator yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Hastana Victoria sempre tetap adalah bukan suatu bentuk sebagai agenda seremonial saja. Kita hadir dan berdiri di tempat ini, bukan kita hadir hanya berdiri lalu mendengarkan orasi, tetapi hadirnya kita di sini kawan-kawanku sekalian adalah sebagai bentuk menyampaikan, menyambung daripada lidah-lidah rakyat. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bung Karno. Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dari tafsiran ini kita bisa menafsirkan bahwasannya Bung Karno menyampaikan bahwa ada oknum
oknum-oknum yang berkepentingan dalam hal ini menggerakkan, ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kawan-kawanku sekalian. Dalam hal itu berdemokrasi, bahwasannya menyampaikan aspirasi di muka umum sudah tercantum dalam konstitusi kita, di mana dicantumkan dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ menyatakan bahwasannya menyampaikan aspirasi merupakan suatu keharusan. Akan tetapi kalau seandainya narasi-narasi yang dibangun hanya memecah belah bangsa, Teman-teman, boleh rapikan barisannya ke sini. Masuk semua ke dalam kolam, masuk. Yang di depan saya boleh duduk ya. Jangan di pinggir jalan. Duduk-duduk, nanti dibagi minumnya. baik kawan-kawan, sebelum saya melanjutkan orasi saya, bagi teman-teman yang masih di depan jalan agar geser, karena keselamatan teman-teman juga perlu kita yang kita jaga juga. Jadi teman-teman merapat, kita rapatkan barisan kita. Jangan takut kawan-kawanku sekalian. Jika hari ini ada oknum yang memprovokasi pergerakan kita hari ini, maka saya pastikan kita akan lawan kawan-kawanku sekalian. Saya melanjutkan daripada saya tadi, bahwasannya Bung Karno pernah menyampaikan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Penafsiran di sini bahwasannya masih ada antek-antek yang pada dasarnya tidak menginginkan negara Republik Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, kawan-kawanku. Ini menjadi persoalan bahwasannya patutlah kita jaga bahwa NKRI adalah harga mati, kawan-kawanku. Sepakat kawan-kawanku. Oleh karena itu, walaupun kita berbeda ideologis politik, walaupun kita berbeda pilihan, kawan-kawanku, tetapi pastikan bahwa keutuhan Republik Indonesia menjadi prioritas kita bersama, kawan-kawanku sekalian. Oleh karena itu, kawan-kawanku sekalian, mungkin terik matahari pada sore hari ini menyinari kita semua sehingga kita merasakan rasa panas itu sendiri, kawan-kawan. Tapi saya pastikan semangat perjuangan kita tidak akan runtuh, kawan-kawanku sekalian. Merdeka! Merdeka! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawanku sekalian, patutlah kita sadari bersama, di media hari-hari ini rasa-rasanya untuk dikritik, kawan-kawanku. Kalaupun penguasa hari ini melakukan suatu kebijakan yang merugikan rakyat, sebagai mahasiswa, sebagai angin of counter bagi kehidupan bangsa Indonesia, patut kita kritik. Tetapi patut juga kita tidak perlu kita menutup-nutupi kebenaran juga, kawan-kawanku. Sejauh ini kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh penguasa pada saat ini pun masih banyak yang bagus, kawan-kawanku. Dan argumentasinya kita harus memilah dan memilih berita maupun narasi-narasi yang sudah tersebar luas di media, kawan-kawanku sekalian. Berapa banyak di media sudah tersebar luas narasi-narasi yang tidak baik. 1 detik tersebar luas narasi yang tidak baik, bahkan 1 detik pun Indonesia bisa hancur. Karena apa, kawan-kawanku? Karena kita membiarkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kita membiarkan orang-orang yang pada dasarnya tidak menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri. Pada dasarnya kita membiarkan oknum-oknum ataupun orang-orang yang tidak bagaimana merusak situasi demokrasi di bangsa ini, kawan-kawan. Dalam perdebatan People and State,
saya mengerti permintaan rakyat terhadap negara bahwa kita selesai dan tuntas dalam nilai konsensus, yaitu apa kawan-kawan? Kemerdekaan dari Sabang sampai Merauke. Sehingga apa kawan-kawan? Perdebatan, perpecah belah sampai gerakan-gerakan separatis, negara dalam negara, bahkan intrik-intrik daripada oknum-oknum yang hari kemudian bergerak untuk kemudian membuat isu dan situasi tidak kondusif di bangsa ini perlu untuk kemudian dilawan. Olehnya itu, rakyat hari ini kemudian mengkonsolidasikan diri, baik dalam wilayah grassroots kepemudaan, mahasiswa, sampai dengan sektor-sektor LSM organisasi yang hari kemudian tergabung. Hari ini kita datang tidak lagi untuk kemudian bercerita, tapi kita datang ingin mengabarkan kepada mereka semua bahwa sudah cukup kita kemudian dibenturkan dengan satu perspektif cara berpikir yang hari kemudian yang salah kawan-kawan, dengan satu lika-liku perdebatan counter opini yang hari kemudian dimainkan oleh buzzer-buzzer, dengan bentuk hal-hal yang hari kemudian mampu untuk mengorganisir seluruh grassroots masyarakat yang hari ada doktrin-doktrin perusahaan provokasi bangsa ini sebagai kawan. Ini biadab, ini gila bos. Negatif di Republik Terbukaan kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan, saya rasa hari-hari kemudian perlu kemudian dikemukakan bukan lagi perdebatan tentang ilmu pengetahuan, bukan lagi tentang bagaimana kemudian argumentasi kita pertajam. Yang kita pertontonkan adalah suara-suara grassroots, suara-suara rakyat terkecil, suara-suara rakyat pedesaan kota kabupaten provinsi yang hari kemudian perlu untuk kemudian didengar. Didengar apa? Dengan adanya kerucuan-kerucuan yang terjadi, situasi-situasi yang tidak kondusif di bangsa ini. Stop sudah perdebatan untuk saling menyalahkan. Berhenti sudah. Karena kawan-kawan, perhelatan serta daripada apa yang hari kemudian dipertontonkan, kita sudah selesai dan kita sudah tuntas di itu kawan-kawan. Hampir 100 tahun bangsa ini menuju kemerdekaannya. 19 tahun lagi kemudian dan temporary yang juga dan mengganggu konsentrasi daripada pemerintah itu sendiri. Betul? Itu yang perlu kita tegaskan saudara-saudara sekalian, bahwa negara ini bukan hanya milik kelompok atau milik segelintir orang kawan-kawan, tetapi milik rakyat Indonesia, yang mana disampaikan oleh Bung Saleh bahwa bangsa Indonesia itu sendiri saudara-saudara sekalian. Itu yang perlu kami sampaikan saudara-saudara sekalian. Bila mana ada oknum yang mencoba untuk memprovokasi, untuk merusak fasilitas negara, maka itu kami menduga itu adalah oknum yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi daripada pemerintah itu sendiri. Betul? Itu yang perlu kami sampaikan saudara-saudara. Itu yang perlu kami sampaikan saudara-saudara sekalian. Kehadiran kami di sini bukan untuk melawan kawan-kawan yang kemudian mencoba untuk menyampaikan aspirasinya, tetapi kehadiran kami di sini untuk mendukung pemerintah agar kemudian lebih fokus dan konsentrasi untuk menjaga dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita tahu bahwa di beberapa daerah mengalami bencana, saudara-saudara sekalian. Hal-hal itu yang harus dipikirkan oleh negara, hal-hal itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bukan oleh oknum yang mencoba untuk mengganggu dan mengganggu konsentrasi daripada pemerintah itu sendiri, kawan-kawan. Itu yang perlu saya sampaikan, dan saya akan kembalikan corong kepada Ketua GMPRI Raja Agung Nusantara untuk menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup pemuda Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Kami datang dari seluruh elemen bangsa. Kami datang dari mahasiswa dan pemuda Indonesia atas nama Komando Rakyat Jaga Persatuan. Kami datang di tempat yang agung ini adalah di depan gedung DPR RI. Maka kami minta Ketua DPR RI Profesor Dr. Hanus Kausa Puan Maharani dan Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI, kami datang di gedung kalian ini untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar, negara yang agung. Hampir 200 negara di dunia ini menginginkan, merindukan sebagaimana perdamaian yang ada di Indonesia. Hidup Indonesia! Maka atas nama Ketua Umum DPP GMPR Raja Agung Nusantara, melihat kondisi bangsa Indonesia hari ini adalah sangat luar biasa. Karena bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi perbincangan di dunia internasional. Bangsa Indonesia menjadi trend center di dunia internasional dengan kehadiran Prabowo Subianto sebagai presiden yang telah mampu meredam perdamaian dunia internasional. Maka negara Indonesia adalah negara yang suka berdamai, negara yang suka dengan perdamaian yang sesungguhnya. Maka kami datang dari seluruh elemen bangsa, dari kampus-kampus, dari mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, dari Papua, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, Lombok, NTB, Bali, datang di tempat ini untuk bagaimana kita mendukung Presiden, mendukung Kapolri, yaitu Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, mendukung Kapolda Metro Jaya, mendukung daripada Jaksa Agung untuk bagaimana negara ini tetap menjadi negara yang super power. Kita anak muda, kita mahasiswa, kita mahasiswa yang lahir di bumi Indonesia. Tidak mungkin anak-anak dari Amerika, mahasiswa-mahasiswa dari Singapura, mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia, mahasiswa-mahasiswa dari Thailand, mahasiswa-mahasiswa dari Eropa yang akan memikirkan tentang bangsa Indonesia. Maka kitalah sebagai calon-calon pemimpin masa depan, kita adalah generasi-generasi emas yang akan memimpin bangsa Indonesia ini ke depan. Maka kita hadir di sini, kita untuk Indonesia sebagai super power abad 21, menuju Indonesia gilang-gilang, menuju Indonesia emas. Maka kalian-kalian yang duduk di sini, yang berdiri di sini, 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, Anda akan menjadi menteri, Anda akan menjadi gubernur, Anda akan menjadi pengusaha, menjadi pejabat tinggi negara. Maka inilah tentu saja hari ini adalah menjadi saksi sejarah bahwa kita telah memperjuangkan bangsa Indonesia. Kita ikut terlibat dalam menjaga keutuhan NKRI. Kita menolak provokasi, kita menolak daripada fitnah, kita menolak daripada cyber yang merusak negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik. Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Baik. Seperti apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa orator sebelumnya. Namun hari ini saya memulai dengan beberapa hal terkait dengan persoalan yang hari ini sedang terjadi di bangsa ini. Pertama, nation berdaulat, rakyat berdiri dan jaga konstitusi. Hari ini, jikalau kita menyikapi persoalan yang sedang terjadi di bangsa ini, maka mengajak kita flashback
ke sejarah masa lalu perjuangan bangsa ini, kawan-kawan, yang dimana bangsa ini diperjuangkan dengan apa yang telah diperjuangkan oleh founding father kita. Darah, keringat, air mata mereka torehkan kepada bangsa ini. Dari hasil jeripaya bangsa ini, dari hasil jeripaya perjuangan mereka, sehingga lahirlah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kawan-kawanku sekalian, jikalau kita menyikapi persoalan yang sedang terjadi, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menjaga persatuan bangsa kita sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila, sila ketiga, kawan-kawan, persatuan Indonesia. Ini menjadi tugas kita agar apa? Orang-orang yang kemudian mencoba mengganggu ketahanan, mencoba menonron keamanan bangsa ini, ya, jangan sampai diberikan ruang di negara kita tercinta ini, kawan-kawan. Maka kita yang ada dan berkumpul di depan gedung DPR RI ini merupakan bagian yang memiliki kesadaran penuh untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman orang-orang kita sendiri, kawan-kawan. Maka sekali lagi saya pertegaskan, kawan-kawanku, isu yang kemudian merebak untuk menghancurkan persatuan kita, kita harus lawan. Jangan sampai untuk mengawal kepentingan mereka mencoba menghancurkan persatuan yang sudah dibangun puluhan tahun yang lalu, kawan-kawanku. Mungkin itulah orasi singkat dari saya, dan saya akan serahkan kepada orator lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Begitu banyak yang saya sampaikan sama teman-teman kita, kawan-kawan seperjuangan. Satu yang saya kutip adalah bagaimana kita bisa menjaga persatuan Republik Indonesia, teman-teman. Begitu banyak framing-framing yang diangkat di media bahwasanya negara Republik Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Tapi pada nyatanya banyak oknum-oknum, banyak orang-orang yang memanfaatkan, yang menjelek-jelekan bangsa Indonesia. Maka dari itu, teman-teman, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi, kita di sini tidak perlu takut. Kita dilindungi oleh undang-undang nomor 9 tahun 1998, bahwasanya segala bentuk diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi di depan umum. Maka dari itu, teman-teman, saya sampaikan sekali lagi untuk teman-teman yang di bawahnya Bung Karno menyatakan kita harus cinta terhadap bangsa Indonesia. Di dalam bukunya nasionalisme, kita harus cinta terhadap, walaupun kita berbeda-beda suku, walaupun kita berbeda-beda kepentingan. Tapi satu yang saya tekankan, bagaimana kita untuk menjaga kesatuan dan keutuhan Republik Indonesia. Cek teman-teman sekalian. Ayo teman-teman, kita semuanya berdiri. Untuk alat peraga aksi silakan dipegang kembali masing-masing teman-teman. Baik teman-teman sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas kawan-kawan sekalian yang masih hari ini berdiri di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana hari ini kami datang di sini untuk menyampaikan ide, gagasan, kontribusi kita demi kemudian menyelamatkan negara Republik Indonesia. Kenapa saya sampaikan begitu? Saya menyampaikan lagi bahwasanya negara hari ini
kami tahu sendiri bahwa Presiden Prabowo hari ini telah berkunjung sudah mendapat tempat untuk kemudian memberikan bantuan perhatian kepada bangsa rakyat yang berada di daerah-daerah bencana atau daerah-daerah bencana. Tetapi ada kelompok-kelompok yang kami duga telah membangun narasi kebencian, telah memprovokasi dengan mengkonsolidasi secara masif pergerakan untuk menyampaikan bahwasanya negara lalai. Tetapi saya sampaikan orang itu telah memiliki kepentingan yang terselubung untuk menyapa bangsa rakyat dengan bagaimana menciptakan sebuah narasi radikal di media sosial, di Facebook, di Instagram maupun di YouTube. Tujuannya adalah satu, bagaimana bangsa negara harus memecah belah anak bangsa yang hari ini telah memberikan kontribusi pikir, kontribusi intelektual untuk membangun bangsa negara dan Republik Indonesia secara utuh. Maka saya diri di sini, saya mewakili teman-teman sekalian yang ada di tempat ini untuk menyampaikan dukungan secara moral, dukungan secara berpikir, dukungan secara harus menjadi fondasi utama bagi kemajuan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin saya teman-teman masa aksi yang bisa saya sampaikan kepada gedung rakyat Republik Indonesia untuk memberikan sebuah narasi yang kemudian memberikan semua kekuatan politik kepada bangsa, kepada negara, kepada pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, Pancasila, budaya, salam kebajikan. Terima kasih sekian. Baik kawan-kawan, di sini saya akan membacakan press release. Jakarta, 24 Agustus, menyampaikan sikap kebangsaan di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Aksi ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Sekaligus seruan agar setiap perbedaan pandangan dan kritik terhadap pemerintah tetap disampaikan melalui cara-cara yang damai, tertib, konstitusional, dan bertanggung jawab. KLJP melihat bahwa munculnya aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis di Pati serta berkembangnya narasi yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan sebagaimana dikaitkannya dengan peristiwa Nepal perlu dijadikan perhatian bersama. Dalam situasi tersebut, masyarakat tidak boleh terjebak dalam provokasi, ujaran kebencian maupun informasi yang belum terverifikasi. Menurut DNI, demokrasi tidak boleh dimaknai sebagai ruang untuk melakukan kekerasan. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi, tetapi harus dilakukan dengan tetap menghormati ketertiban umum, hak masyarakat lainnya, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, KLJP menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, masyarakat, khususnya generasi kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadi bagian dari solusi. Perbedaan pilihan politik dan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk saling memecah belah. Generasi muda harus berdiri sebagai pelopor perdamaian, persatuan, dan demokrasi yang santun, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan sikap berdasarkan kondisi tersebut, Komando Rakyat Jaga Persatuan atau KLJP menyatakan: 1. Menjaga keutuhan NKRI dan menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, serta upaya yang dapat memecah belah bangsa. 2. Mengajak seluruh elemen masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi secara damai, tertib, dan konstitusional dan bertanggung jawab.
serta menolak tindakan anarkis maupun kekerasan. Untuk menjadi pelopor perdamaian, persatuan, dan demokrasi yang santun, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. 4. Menegakkan komitmen bersama untuk menjaga Indonesia tetap aman, damai, bersatu, dan berdaulat di tengah perbedaan dan pandangan dan kepentingan. 5. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh setiap pihak yang terbukti menyebarkan provokasi, hasutan, atau narasi yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional, termasuk narasi untuk menepalkan Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KRJP menegaskan bahwa sikap ini bukanlah upaya untuk membuka publik atau membatasi kebebasan berpendapat. Sebaliknya, KRJP berpandangan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat harus dijaga sebagai bagian dari demokrasi. Namun, pelaksanaannya wajib berada dalam koridor konstitusional, hukum, perdamaian, dan kepentingan bangsa. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memberikan ruang bagi provokasi dan kekerasan. Boleh berbeda, tapi jangan kehilangan persaudaraan. Boleh mengkritik pemerintah, tapi jangan merusak persatuan bangsa. Mari bersama menjaga Indonesia tetap aman, damai, bersatu, dan berdaulat. Boleh semua berdiri, kibarkan benderanya. Ayo teman-teman, kita semua berdiri. Kita tunjukkan bahwasanya kita adalah generasi yang bisa membedakan mana baik, mana benar. Kibarkan bendera merah putih setinggi-tingginya. Oke, baik teman-teman. Untuk sebelum kita balik kanan, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, teman-teman. Semangat teman-teman. Kita serentak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Bangunlah adanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Ayo yang di belakang sana jangan bengong-bengong kawan-kawan. Ikuti mogok kawan-kawan. Ayo kawan-kawan. Stay.
Ayo untuk teman-teman yang belum mendapatkan barisannya, kita rapatkan barisannya. Dan kepada bapak-bapak kepolisian, tertiban, terkhususnya di ibu kota kita tercinta Jakarta. Kami memohon maaf pada para pengendara. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kau tidak melupakan kan terkenal selama hidup, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai akan ku hargai. Sebagai pejuang bangsa Indonesia, dulu bangsa Indonesia sebelum merdeka, para leluhur kita berjuang melawan Belanda dengan bambu runcing, bahkan tidur mereka tidak nyenyak, bahkan sampai mereka tidak bisa mencari makan, melawan daripada provokator, melawan pemecah belah bangsa. Maka kalian saudara-saudara semuanya, harapan besar bernegara yaitu Indonesia. Merdeka! Aksi dalam mahasiswa game kita dari pukul 2 siang biasanya kumpul di DPR RI ya untuk aksi mahasiswa. Kita dukung terus ya untuk aksi tanggal 7 ya. Kami dari media Pak Mutawi terus akan mengikuti kegiatan acara itu. Baik, terima kasih bapak-bapak aparat kepolisian yang telah mengawal keringat kalian menjadi berkah hari ini. Bapak Ibu warga Jakarta, terima kasih telah memberikan perhatian.